Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 serta relasinya dengan pendidikan di kehidupan sehari-hari. Secara umum, ayat ini menjelaskan tentang perintah melaksanakan sholat Jumat, pentingnya mengingat Allah, kewajiban bekerja setelah beribadah, serta larangan lebih mementingkan urusan dunia daripada kewajiban kepada Allah. Dari ayat-ayat ini, kita dapat menemukan banyak nilai pendidikan yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama yaitu pendidikan prioritas dan ketaatan kepada Allah. Pada ayat 9, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar segera memenuhi panggilan salat Jumat ketika azan telah dikumandangkan dan meninggalkan aktivitas jual beli. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus mampu menempatkan sesuatu pada prioritas yang benar. Ketika waktu ibadah telah tiba, maka urusan dunia harus ditinggalkan sementara. Jadi, relasinya dalam dunia pendidikan, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menentukan prioritas dalam hidup. Seorang pelajar seringkali memiliki banyak kesibukan, seperti belajar, organisasi, pekerjaan, atau aktivitas lainnya. Namun di tengah kesibukan tersebut, jangan sampai melupakan kewajiban kepada Allah. Dari ayat ini, kita belajar bahwa kewajiban harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Seseorang muslim harus memiliki disiplin waktu, dan pendidikan harus membentuk pribadi yang taat kepada Allah. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan bagaimana menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu pendidikan spiritual dan kesadaran beragama. Masih dalam ayat yang sama, ayat 9, Allah memerintahkan manusia untuk mengingatnya melalui sholat Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam sangat memperhatikan pembinaan spiritual atau hubungan manusia dengan Allah. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh nilai yang tinggi atau mencapai prestasi akademik, tetapi juga membentuk kepribadian yang dekat dengan Allah. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual biasanya lebih tenang menghadapi masalah, memiliki tujuan hidup yang jelas, menyadari bahwa ilmu adalah amanah dari Allah, menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Karena itu, pendidikan harus mampu menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Dan yang ketiga yaitu tentang pendidikan etos kerja dan produktivitas. Pada ayat 10, Allah menjelaskan bahwa setelah salat Jumat selesai, manusia diperbolehkan kembali bertebaran di bumi untuk mencari karunia Allah atau bekerja. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk hanya beribadah tanpa bekerja. Sebaliknya, Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan usaha. Nilai pendidikan yang dapat diambil adalah pentingnya memiliki etos kerja yang baik. Seorang pelajar harus rajin belajar, memanfaatkan waktu dengan baik, bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita, tidak malas, dan tidak bergantung kepada orang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah, manusia harus bekerja keras dan berusaha secara maksimal. Jadi Islam mengajarkan bahwa kesuksesan tidak cukup hanya dengan doa, tetapi juga harus disertai dengan usaha dan kerja keras. Dan yang keempat yaitu pendidikan manajemen waktu dan keseimbangan hidup. Selain mengajarkan etos kerja, ayat 10 juga menunjukkan tentang pentingnya mengatur waktu. Allah memberikan waktu untuk beribadah dan juga memberikan waktu untuk bekerja. Dan yang kelima yaitu pendidikan fokus, komitmen, dan tanggung jawab. Yang mana pada ayat 11 dijelaskan bahwa sebagian orang meninggalkan Rasulullah ketika beliau sedang berkhutbah karena tertarik pada perdagangan dan hiburan. Kemudian Allah menegur mereka dan menjelaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada hiburan maupun keuntungan dunia.
Nah, jadi ayat ini mengajarkan tentang pentingnya fokus dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, seringkali seseorang terganggu oleh berbagai hal seperti bermain media sosial secara berlebihan dan terlalu banyak hiburan. Akibatnya, tujuan belajar menjadi terabaikan. Nah, jadi ayat ini mengajarkan bahwa seseorang harus mampu mengendalikan dirinya dan tetap fokus pada tujuan yang lebih penting. Nah, jadi itulah beberapa relasi ayat ini dengan pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.